Cerita Rakyat Tapak Bima. Dahulu kala ada raksasa yang sering dipanggil dengan Bima di kayangan yang memiliki senjata berupa 2 buah gada yang memiliki kekuatan luar biasa. Karena senjata tersebut memiliki kekuatan, banyak musuh-musuh yang mengincar dan ingin memiliki senjata tersebut. Para musuh selalu berusaha untuk mencuri gada sang Bima. Hingga suatu ketika, gada milik raksasa berhasil diambil oleh salah satu musuhnya. "Hei, Nidirga, di mana senjataku?" tanya Bima dengan lantangnya. "Mohon maaf, Tuan, saya tidak melihat senjata Tuan," jawab Nidirga. Nidirga sangat ketakutan karena raksasa terlihat sangat marah. "Jangan coba-coba menyembunyikan gadaku. Cepat, katakan!" perintah Bima. Pengawal Bima lari menghampiri Nidirga dengan Bima. "Mohon maaf, Tuan, kelihatannya gada milik Tuan berhasil diambil oleh salah satu musuh Tuan," kata pengawal. "Siapa yang berani mengambil senjataku?" ucap Bima sambil menghentakkan kakinya. Bima mengetahui senjatanya telah hilang dicuri, akhirnya mengamuk. Dia lalu turun ke bumi untuk mencari senjatanya yang hilang berupa 2 buah gada atau pentungan. "Cepat, siapkan permadani awanku. Kita akan turun ke bumi mencari gadaku," perintah Bima. Mereka menaiki sebuah permadani awan yang melayang-layang di angkasa. Mereka memutari setiap gunung yang ada di bumi. Setiap ada gunung, permadani awan berhenti. Raksasa membacakan mantranya untuk melihat senjatanya ada di gunung tersebut atau tidak. Tibalah mereka di puncak Gunung Slamet. Bima membacakan mantranya dan dia yakin senjata gadanya ada di sekitar kawah Gunung Slamet. "Cepat turun, Nidirga. Aku akan menunggumu di atas permadani awan ini," perintah Bima. "Baik, Tuan," jawab Nidirga. Nidirga yang bertubuh layaknya manusia biasa akhirnya diutus untuk turun dari permadani dan mencarinya di sekitar kawah Gunung Slamet. Sudah berhari-hari Nidirga memutari kawah Gunung Slamet, tapi senjata milik raksasa belum ditemukannya. Sudah berhari-hari saya memutari gunung ini, tapi gada tuan raksasa masih juga belum terlihat. Bagaimana ini? Keluh Nidirga. Saat masih mencari gada milik Bima, Nidirga bertemu dengan seorang tokoh penduduk desa yang bernama Ki Ragabaya. Dia disambut dengan baik dan kemudian menginap di gubuknya yang sederhana. Nidirga menyampaikan maksud tujuannya kepada Ki Ragabaya bahwa dia sedang mencari sepasang gada yang kemungkinan ada di sekitar kawah Gunung Slamet. Kulo Ki Ragabaya, panjenengan sinten nggih? Apa sing lagi dilakukan ini teng mriki? Tanya Ki Ragabaya. Saya Nidirga, Ki. Saat ini saya sedang mencari sepasang senjata berupa gada. Kemungkinan gada itu ada di sekitar kawah Gunung Slamet. Sudah beberapa hari saya mencarinya, namun sampai sekarang belum ketemu juga. Saya bingung harus mencari kemana lagi, jelas Nidirga. Ki Ragabaya bersedia membantu, namun dengan satu syarat. Dia diminta membuatkan sebuah kapak untuk membelah pohon pule yang sangat besar untuk dijadikan sebuah perahu. Dan permintaan itu pun disanggupi oleh Nidirga. Oh, jadi seperti itu. Bagaimana kalau sekarang Dirga beristirahat dulu di rumah saya? Besok saya coba bantu Nini untuk mencari gada itu, tawar Ki Ragabaya. Benarkah saya diizinkan untuk menginap dan Ki Ragabaya mau membantu saya? Terima kasih banyak, Ki. Anda sangat baik, bilang Nidirga. Iya, Ni. Namun itu semua tidak gratis. Saya akan membantu Nidirga untuk mencari gada itu dengan satu syarat, jawab Ki Ragabaya. Apa syarat yang harus saya lakukan? Tanya Nidirga. Saya minta sebuah kapak yang bisa membelah pohon pule yang sangat besar untuk dijadikan sebuah perahu, jawab Ki Ragabaya. Baiklah, akan saya lakukan dan berikan palu itu, asalkan Anda mau membantu saya sampai gada itu ditemukan.
Esok harinya, mereka berdua memulai pencarian sepasang gada milik Bima. Singkat cerita, sampailah mereka di sekitar kawah di puncak Gunung Slamet. Kiragabaya rupanya bukan orang sembarangan. Dengan kesaktiannya, ia mampu menampakkan sebuah wujud benda hanya dengan merapal mantra. Dengan sekejap mata, tampak dua buah gada yang sangat besar menyerupai tiang pancang raksasa muncul dari pinggiran kawah. Melihat itu, alangkah senangnya Nyi Dirga. Namun, belum hilang rasa senangnya, tiba-tiba gada itu lenyap dari pandangannya. Diikuti lenyapnya sosok Kiragabaya yang tadi berada di sampingnya. Merasa dibohongi dan hasil kerja kerasnya tanpa membuahkan hasil, dia pun membaca mantra dan seketika itu juga tubuhnya melesat ke angkasa. Dalam sekejap sudah berada di atas Perlemadani, di mana sang raksasa menunggunya. Dia pun menceritakan kejadian yang baru saja dialaminya, termasuk tentang Kiragabaya yang telah menipunya. Bagaimana nih Dirga? Apakah gadaku sudah ditemukan? Tanya Bima. Mohon maaf Tuan Bima, di bumi saya bertemu seorang penduduk yang bernama Kiragabaya. Dia tadi membantu saya mencari gada tuan. Dia bukan orang biasa, dia adalah orang yang sangat sakti. Hanya dengan merapal mantra, dia bisa menemukan gada tuan. Tetapi ketika gada tuan muncul, tiba-tiba gada tersebut menghilang bersamaan dengan Kiragabaya yang menghilang juga. Jelas nih Dirga. Dasar kakek-kakek kurang ajar. Bagaimana bisa gadaku tiba-tiba menghilang bersama dirinya? Murka sang Bima. Mendengar cerita dari Nini Dirga, Bima pun murka. Dia meloncat dari permadani terbang dan menendang pucuk Gunung Slamet sehingga jatuh di daerah Purbalingga dan sekarang bernama Gunung Patok. Lalu dia melangkahkan kakinya mengambil ancang-ancang untuk melompat naik ke atas permadani untuk kembali ke kayangan. Bekas telapak kaki raksasa itu berada di dua desa, yaitu di Desa Kemawi, Kecamatan Somogede, Banyumas, Jawa Tengah. Bekas telapak kakinya dinamakan Beji dan dijadikan telaga. Dan di Desa Karanggintung, Kecamatan Kemeranjen, Kabupaten Banyumas, Jawa Tengah, di mana bekas kaki telapak kakinya dinamakan tapak Bima yang dijadikan semacam telaga. Dan sampai sekarang, bekas kedua telapak kaki raksasa itu masih bisa kita saksikan di kedua desa tersebut.